Setelah Tiongkok, Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Iran. Waktu kian menipis. Laporan mengatakan pertempuran bisa dimulai minggu ini. Di Gaza, Israel berhasil menyingkirkan salah satu dalang terakhir serangan 7 Oktober. Sementara itu, Eurovision diwarnai protes anti-Israel. Bellamy Bellucci dari tim kami menyamar di dalam aksi unjuk rasa Nakba. Dan apa yang dia temukan benar-benar mengejutkan. Kita akan membahas semuanya sekarang juga. Apa yang terjadi minggu ini? Nah, lihat Trump. Apa yang dia katakan setelah perjalanannya ke Tiongkok? Dia bilang dia tidak akan memberikan peralatan militer. Itu pernyataan besar. Dia bilang itu hari ini. Itu pernyataan besar. Dia mengatakan itu dengan tegas. Tapi di saat yang sama dia bilang, kamu tahu, mereka membeli banyak minyak dari sana. Dan mereka ingin terus melakukannya. Dia ingin melihat Selat Hormuz dibuka. Jadi aku tidak akan bersabar lebih lama lagi. Tidak, aku tidak akan. Mereka seharusnya membuat kesepakatan. Orang waras manapun pasti akan membuat kesepakatan. Tapi mungkin saja mereka gila. Dan sekarang kita lihat cuitannya. Untuk Iran, waktu kian menipis dan mereka sebaiknya bergerak cepat atau tidak akan ada yang tersisa dari mereka. Waktu sangat mendesak. Emily, kita sedang tidak ada, tapi kita punya 2 co-host tamu yang luar biasa bersama kita. Adi Adil, seorang aktivis hebat, dan teman kita Raquel Kapatan, yang sudah kembali untuk ketiga kalinya ke acara kita. Dia adalah mantan sersan dan juru bicara pemerintah. Oke semuanya, kita kembali lagi di sini, dan rasanya kita membicarakan hal ini setiap minggu. Kapan ini akan dimulai lagi? Apakah ini akan dimulai lagi? Perjalanan ke Tiongkok sangat penting. Dan menurut saya, ini memang menjadi salah satu tujuan Trump. Sekarang, soal Tiongkok, mereka memang tertarik. Dan saya sudah mengatakan ini minggu lalu dalam sebuah wawancara berita. Mereka tertarik pada Taiwan dan industri manufaktur chip. Dan seperti yang kamu tahu, mereka memiliki industri manufaktur chip terbaik di dunia, serta seluruh perang dingin AI. Kita bisa membahas semua percaturan global itu. Tapi soal Iran, apa yang diungkapkan Trump yang belum kita ketahui? Shoshana, menurutmu bagaimana? Aku benar-benar tidak tahu. Bahkan pura-pura tahu saja rasanya lucu. Yang aku tahu, saat Amerika Serikat sedang sibuk atau menghadapi hal lain, Tiongkok sangat senang kan? Rusia juga sangat senang. Tiongkok senang karena tidak ada yang memperhatikan mereka. Jadi menurutku, ini semua tentang kenapa tidak ada yang memperhatikan Tiongkok? Kenapa tidak ada yang memperhatikan Rusia? Kenapa tidak ada yang memperhatikan Afrika? Kenapa tidak ada yang memperhatikan apapun selain Israel, Timur Tengah? Karena, kamu tahu, banyak hal terjadi diam-diam. Dan untuk itu, lihat, aku benar-benar tidak tahu apa-apa soal itu. Tapi Tiongkok butuh Selat Hormuz tetap terbuka. Karena disitulah mereka mendapatkan sebagian besar energi murah mereka. Raquel, menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi yang tidak kita lihat? Seperti yang dikatakan Shoshana, biasanya orang-orang tidak mundur dan melihat seluruh papan catur. Jadi, kalau kamu melihat seluruh papan catur, kamu punya bidak-bidak di depan, lalu ada raja dan ratu di belakangnya. Itu adalah para pemain besar global. Dan yang selalu mereka perhatikan adalah perang proksi. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah ASEC versus Tiongkok, AS versus Rusia. Benar sekali. Jadi, dengan Tiongkok yang terlibat dalam hal ini, yang saya lihat adalah Tiongkok sangat strategis dalam setiap langkahnya. Iya. Dan pada dasarnya, mereka juga sudah kehabisan akal dengan Iran. Iya, begitu mereka menutup selat itu. Dan mereka seperti, sedang apa sih? Dan mereka berpikir dalam hati, mungkin ini adalah sesat pikir sang kos. Seperti, haruskah kita membuang lebih banyak waktu untuk mencoba mendukung ini? Atau kita memang sudah benar-benar kehabisan akal di sini? Jadi tiba-tiba kamu melihat sebuah kemitraan muncul. Mungkin dalam situasi yang biasanya tidak akan memunculkan kemitraan seperti itu. Karena ada masalah bersama di sini. Bukan hanya ada masalah bersama, saya rasa ada agenda bersama. Karena Tiongkok tidak punya ideologi. Tiongkok itu soal ekspansi ekonomi. Itulah yang mereka kejar. Mereka soal uang. Mereka tidak peduli. Mereka tidak datang dan menyelamatkan Iran. Dan menurut saya, itu sudah menjadi kemenangan bagi Trump karena tidak ada yang datang untuk menyelamatkan Iran, baik Rusia maupun Tiongkok. Jadi kenyataannya, mereka tidak terlibat dalam perang. Dan sekarang, mereka malah mencoba membuat kesepakatan. Dan saya baru saja mendengar, saya membaca di suatu tempat bahwa Trump akan menjual minyak Alaska ke Tiongkok. Sepertinya memang banyak sekali yang sedang terjadi. Dan menurut saya, mungkin hal terbaik yang muncul dari semua ini adalah Tiongkok mengatakan, kami tidak akan mempersenjatai kembali Iran. Tentu saja, saya rasa seperti yang kamu katakan, kita sedang menyaksikan permainan catur makro yang sangat aneh, seperti catur 7 dimensi di sini.
Dan sejujurnya, di halaman Instagram saya sempat berbincang sedikit dengan para pengikut saya lewat story. Saya tanya ke mereka, sebenarnya Tiongkok itu maunya apa sih? Awalnya kami membicarakan soal traveling, tapi kemudian pembicaraan kami masuk ke ranah politiknya. Dan banyak orang yang pernah ke Tiongkok, yang bekerja dengan perusahaan dan bisnis Tiongkok, bilang ke saya bahwa Tiongkok melakukan apa yang baik untuk Tiongkok. Mereka tidak, seperti yang kamu bilang, mereka tidak punya ideologi. Awalnya saya pikir mereka, kamu tahu, mereka sejalan dengan Iran. Mereka sejalan dengan Rusia, karena mereka menentang Amerika Serikat. Tapi sekarang kita melihat dengan kunjungan Trump ke Tiongkok ini, bahwa semuanya tidak sesederhana hitam dan putih. Dan kita bisa, seperti yang kamu bilang, kamu bisa melihat sesuatu yang aneh. Penyatuan kepentingan. Ya, antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan itu gila menurut saya. Kita sedang menjalani masa-masa yang benar-benar gila. Sangat menarik untuk disaksikan. Benar-benar, sangat menarik untuk disaksikan. Semoga saja kita tidak dihujani roket lagi. Tapi pada akhirnya, Kita menyaksikannya dari dekat. kita pasti menyaksikannya dari dekat. Tapi pada akhirnya, pasti ada sesuatu yang dia bawa bersamanya. Dan menurutku, ya, kita tidak akan mempersenjatai ulang Iran. Kita tidak akan terlibat. Kita akan pura-pura tidak tahu. Kamu pastikan Selat Hormuz tetap terbuka akan berlanjut. Maksudku, aku tidak melihat bagaimana ini bisa berakhir dengan cara lain selain menjatuhkan rezim. Tapi itu tidak mudah. Orang-orang ini sudah sangat mengakar di begitu banyak provinsi. Mereka telah melakukan begitu banyak kerusakan selama 47 tahun. Saya hanya tidak tahu apakah ini bisa selesai sebelum tanggal 4 Juli. Dan saya tahu itu adalah sesuatu yang ingin dilakukan oleh Trump. Menyambut 4 Juli, peringatan 250 tahun Amerika dengan kemenangan. Sambil berkata, lihat dan tebak siapa lagi yang juga butuh kemenangan untuk pemilihannya. Bibi, dia juga butuh kemenangan. Mungkin akan ada pemilu pada bulan September, kecuali ada perang yang menunda pemilu. Tapi itu tidak sering terjadi di sini. Dan dia juga butuh kemenangan itu. Jadi itulah kenapa menurutku dan aku berharap kamu tahu, kita memprediksi hal-hal seperti ini setiap minggu. Aku rasa kita mungkin akan berperang minggu ini. Aku sudah sangat lelah mendengar ini terus-menerus. Aku sangat lelah karena perang bagi kami berarti ya kami harus lari ke tempat perlindungan jam 2 pagi, jam 3 pagi. Dan sayangnya orang-orang juga terbunuh. Tapi sekarang kita beralih ke medan pertempuran lain, Eurovision. Ya Tuhan. Pertama-tama maksudku jujur saja, mungkinkah ada hasil yang lebih baik untuk Israel? Tidak. Tentu saja. Kiri atau mundur. Mereka mencoba melarang kami. Dan 4 negara tidak datang. 5 negara, 5. 5 negara. Siapa mereka? Tapi justru negara-negara terbaik ini, Spanyol, Irlandia, Slovenia, Slovenia, dan Belanda. dan ya, Belanda dan satu negara lagi sepertinya. Ada satu lagi. Ada 5. Pokoknya intinya mereka tidak berhasil. Dan EBU itu namanya kan, mereka tetap pada pendirian mereka. Kita harus mengapresiasi mereka soal itu. Mereka bilang, tidak, kami tidak memboikot siapapun. Israel ikut serta, mereka tidak. Negara-negara itu main gertakan dan akhirnya kalah. Sekarang, di atas semua itu, mereka mengubah aturan karena mereka pikir entah bagaimana Israel punya keuntungan tidak adil lewat suara populer bahwa kami berhasil menggunakan soft power kami. Ya, itu namanya iklan. Mereka semua juga melakukannya. Itu gila. Itu sekali. Gila kalau Israel ingin menang. Orang Yahudi ingin menang. Wow. Dari sekian banyak hal, malah Eurovision, segala hal. Eurovision, ya, soft power, ya, pokoknya. Lalu mereka mengubah aturannya. Dan dengan aturan baru itu, kami mendapat posisi kedua, yang menurutku lebih baik daripada juara pertama. Karena juara pertama akan memicu banyak hal seperti, aku nggak mau datang tahun depan. Dan semua boikot lainnya. Sekarang kita bisa duduk manis. Tapi nomor 2, lagu kita masuk 2 besar di dunia dan kita bahkan tidak perlu jadi tuan rumah. Aku suka banget. Kamu tahu, aku menontonnya dan aku orang Amerika. Kami nggak tahu apa itu Eurovision, oke? Bahkan aku di mobil ini dan aku seperti, apa sih ini? Orang-orang paling aneh, langsung saja lempar mereka ke atas panggung dengan properti. Dan inilah yang disebut kompetisi. Gila, dan lagunya jelek-jelek. Jelek banget, gila, serius deh. Jadi aku nonton ini dan kita harus nonton karena ya kamu tahu lah ini semua kontroversial apalah. Dan aku nonton, lalu anak perempuanku bilang, kamu nonton sama aku. Mereka bilang aku nggak mau nonton ini. Dan mereka pergi, aku sendirian nonton ini.
Dan aku bilang aku nonton, dan aku Oke, dan sebenarnya aku pikir dia yang akan menang. Siapa? Karena yang dari Bulgaria itu yang paling bagus. Aku suka banget yang Bulgaria. itu seperti Poppy. Aku benar-benar suka. Aku pikir dia pasti menang. Dan ternyata dia menolak untuk mengutuk Israel. Bukan hanya itu, dia juga Dia memastikan bahwa tim Israel tahu bahwa dia mendukung mereka. Jadi pertama-tama menurutku itu benar-benar jawaban terbaik yang mungkin. Tapi seperti yang kulihat, tidak Noah masuk ke nomor 2. Aku seperti tidak. Aku benar-benar menulis di Twitter, kita mungkin akan menang kali ini. Dan sekarang aku sendirian karena semua orang meninggalkanku. aku juga merasakan hal yang sama. Aku bilang tidak. Dan akhirnya dia bilang oke, dia menang. Kita sebenarnya tidak butuh itu. Benar-benar. Tapi itu adalah hasil terbaik yang mungkin terjadi. Itu sangat seru. Aku senang. Apa kamu menontonnya? Iya, aku menontonnya. Putriku dan teman-temannya tertarik selama sekitar 1 jam pertama. Itu sudah lama, aku bahkan tidak bertahan selama itu. Lagu-lagu aku Baru saja ikut menghitung, jujur saja. Tapi ada 2 hal menarik. Pertama, ada momen di mana seorang penonton di kerumunan mengangkat bendera kecil Palestina sambil menganggukkan kepala mengikuti lagu Israel. Seolah-olah dia terbawa suasana, seperti tidak ada ideologi di balik ini. Dia hanya Palestina. Iya, ini lagu yang keren. Irama akan membuatmu terbawa. Dan hal lain yang ingin aku catat tentang Eurovision, dari tahun ke tahun selalu ada kontroversi, kebencian, kampanye melawan kami. Dan kami masih selalu masuk 5 besar. Ya, Karena lagu-lagu kami bagus. tepat sekali. 3 tahun berturut-turut kami ada di posisi kedua. Itu juga mengingatkanku pada keadaan Israel. Begitu banyak pemboikotan, begitu banyak kengerian, begitu banyak protes. Dan di sini kami tetap baik-baik saja selama bertahun-tahun perang. Seperti perekonomian kami. Ekonomi kami kuat. Pasar kami kuat. Lihatlah Shikal. Gila, apa yang sedang terjadi sekarang? Kamu pasti berpikir mereka akan belajar. Kamu pasti berpikir mereka akan belajar, tapi tidak. Mereka tidak belajar. Tapi yang aku rasa sangat menarik adalah orang-orang tidak mengerti, seperti kalau kamu buka threads yang sekarang jadi hal baruku, entahlah. Aku tidak ada di sana. Aku tidak mau. Kalau kamu buka itu, Kamu pasti mikir, aku heran bagaimana Israel yang begitu tidak populer bisa dapat begitu banyak suara publik. Dan tanggapannya luar biasa. Benar. Dan aku rasa aku benar-benar mengutip ya itu, karena kami membunuh Yesus. Dan dari situ semuanya jadi heboh. Tapi orang lain bilang mungkin mereka tidak populer seperti yang kamu kira. Tepat sekali. Faktanya, orang-orang yang paling berisik belum tentu mewakili semuanya. Jadi, sangat menarik untuk melihatnya. Dan sungguh, kami benar-benar berusaha untuk ini. Kami peduli tentang hal ini. Entah kenapa, kami mencintaimu. Aku juga tidak tahu alasannya. Karena kami sadar, kamu tahu seberapa besar perhatian orang terhadap hal ini. Dan seberapa jauh kami bisa sedikit menohok mereka. tapi juga menurutku lagu-lagu kami memang bagus. Jujur saja, kami memang bagus. Dan kamu tahu apa yang aku suka? Menurutku itu sangat bagus. Karena 2 tahun terakhir, tahun pertama, tentu saja itu adalah tahun yang paling menyakitkan dengan Oktober, dengan lagu October Rain. Yang pada dasarnya, maksudku mereka membuat kami mengubah lagunya karena dianggap terlalu politis. Awalnya, lagu itu berjudul October Rain. Lalu mereka mengubahnya menjadi Hurricane, ya, Hurricane tepat sekali. Dari October Rain menjadi Hurricane karena Oktober dianggap terlalu politis. Lagunya indah sekali. Kami semua menangis. Tahun lalu, seorang penyintas Nova, lagu yang menakjubkan, benar-benar menakjubkan. Dia yang menulis lagu ini. Riley Jia. Menulis lagunya sendiri. Ya. Jadi bukan hanya dia mendapat juara 2 tahun lalu, tapi juga lagunya yang dia tulis sendiri sangat cocok di tempat itu. Penampilannya sangat memukau. Itu sangat indah. Maksudku, aku sampai menangis. Dan tahun ini, rasanya kita hampir keluar dari trauma dan kita punya lagu yang lebih ceria dan bahagia. Mungkin maknanya berbeda tentang Michelle yang meninggalkan pria ini, apapun itu. Aku benar-benar suka evolusi beberapa tahun terakhir, meskipun kamu seorang visioner. Hal terakhir yang akan aku katakan tentang Eurovision juga adalah, sebagai seseorang yang berasal dari dunia komunikasi dan PR, tidak ada yang namanya publisitas buruk karena mereka melakukan semua ini. Dan menurutmu, apa dampaknya? Memberikan sorotan pada artis Israel dan membantu menampilkan siapa dia serta bakatnya. Banyak berita di BBC dan Sky News tentang partisipasi Israel, ya. Dan kemudian kamu akan... Lalu mereka bertemu pria ini, dan wanita BBC itu mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit padanya.
Dan dia hanyalah pria yang baik. Aku tahu. Menurutku, itu yang paling kuat. Ingin bangkit dan bernyanyi. Dan kamu bisa lihat, dia hanyalah pria yang baik. Dan mereka seperti, jadi menurutmu bagaimana? Atau, ya dia bilang, lihat, aku tidak mengurus itu. Han yang mengurusnya. Menurutku itu jadi bumerang. Itu jadi bumerang karena dia terlalu baik, tahu kan? Dan mereka jadi tidak melihat adanya permusuhan itu. Iya. Menurutku juga penting untuk dicatat, tahun lalu, kamu tahu, kita selalu bilang kita mendapat suara tinggi dari telepon penonton, lalu juri tidak suka kita. Tahun lalu kita melihatnya, tahun lalu para juri tidak memberikan banyak poin untuk Yuval. Tahun ini bukan hanya telepon yang benar-benar memilih kita. Para juri benar-benar memberikan kita poin yang bagus. Kita menyelesaikan pemungutan suara juri dengan, menurutku, lebih dari 2 kali lipat. 6 lebih dari 2 kali lipat suara juri. Ya, dan omong-omong, kamu tahu, memang seharusnya begitu. Karena saat kamu mendengarkan semua lagu, jujur saja, Tahun ini benar-benar berantakan. Wow, panas sekali. panas sekali. Bagian bridge-nya gak bisa didengarkan. Kalian punya penulis lagu terbaik di dunia Inggris. Kenapa kalian bisa bikin lagu seperti itu? Aku benar-benar kasihan sama pria itu. Harry memang meninggalkannya. Dia sendirian, di tempatnya sendiri, dan Mark mengadopsinya. Iya. Begitulah adanya. Apakah kamu melihat video itu? Dia hanya duduk sendirian di bilik itu. Di mana tehnya? Mereka bilang, Ayo dong. Itu sangat buruk. Tapi Inggris, maksudku kalian menghasilkan The Beatles. Demi Tuhan, kalian tidak bisa membuat lagu Eurovision yang bagus. Lagu ini seperti, aku bahkan tidak tahu itu apa. Itu seperti The Lion King dan Manusia Kaleng. Aku tidak tahu. Pokoknya, itu benar-benar hal yang buruk. Tapi itu hanya menunjukkan, menurutku, apa yang kalian berdua katakan itu benar. Mungkin memang para pembenci yang paling berisik. Ya. Tapi mayoritas orang sebenarnya tidak peduli. Mereka hanya ingin menikmati kompetisi lagu. Dan seharusnya memang seperti itu. Kita hanya ingin berurusan dengan kompetisi lagu. Kita tidak perlu berurusan dengan semua drama di sekitarnya. Dia adalah penyanyi yang luar biasa. Dia hebat, anak muda yang luar biasa. Biarkan mereka bernyanyi dan nilai mereka dari lagunya. Dan menurutku, kamu benar Adi. Aku rasa tahun ini kita semakin dekat dengan itu. Mungkin orang-orang mulai lelah dengan semua ini. Ya, dan aku pikir memang seperti itu. Orang-orang hanya seperti, ayo lanjutkan saja. Ya, sudah capek. Bahkan pria dengan bendera Palestina itu pun seperti mulai terbawa suasana. Kayak, aku juga mau ambil bagian. angkat ponselnya. Sekarang, bicara tentang orang-orang yang membuat keributan. Bellamy Bellucci kita sendiri yang akan segera kembali ke Israel melakukan sesuatu yang cukup berani. Dia mengenakan kefiyeh dan menyamar di parade Nakba di New York. Rehab ini. 16 Mei 2026, Bay Ridge, New York. Saya menyamar, menutupi seluruh tubuh saya agar bisa ikut dalam aksi protes yang memperingati Nakba. Saya belum pernah mengalami sesuatu yang lebih menakutkan dari ini. Saya harus berdiri di tengah kerumunan orang saat mereka meneriakkan intifada, intifada, matilah IDF, sialan Zionis. Kamu tahu, Zionisme itu bukan, dan di sana ada orang Yahudi dengan Magen David dan kefiyeh. Itu adalah sesuatu yang rasanya seperti di luar tubuh, yang masih saya coba pahami sampai sekarang. Tapi bagian yang paling menjijikan dari semua ini adalah mereka sangat berkuasa dalam apa yang mereka lakukan dan mereka mendapatkan apa yang ingin mereka capai. Ada seorang remaja laki-laki dengan bendera yang saya kira adalah Hizbullah. Saya mewawancarai seorang anak yang secara harfiah bisa dibilang adalah Hamas, kalau kita mau jujur, karena dia memakai ikat kepala dan sweater serta kaos yang merayakan Yahya Sinwar. Dan dia tahu persis apa yang dia katakan. Dia tahu persis apa yang sedang dia bicarakan. Sebuah kemenangan yang akan menjadi pembebasan, bukan hanya untuk Palestina, tetapi juga untuk Barat. Ini adalah masa yang sangat menakutkan untuk dijalani. Terutama jika kamu tinggal di New York dan kamu seorang Yahudi, dan kamu hanya berpura-pura bahwa semuanya akan reda. Atau jika aku tetap diam, atau apapun itu. Izinkan aku memberitahumu sekarang. New York sudah tamat. Sudah berakhir. Wow. Ya Tuhan, itu penilaian yang cukup suram dan pesimistis. Adil, kamu sudah berkeliling dunia selama beberapa bulan terakhir.
Apa pendapatmu tentang itu? Situasi di Amerika Latin, tempat saya paling banyak bepergian, jelas berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang di New York. Itu adalah gerakan kebencian. Itu adalah gerakan kebencian yang berhasil menjual dirinya sebagai semacam gerakan kemanusiaan ke seluruh dunia. Seperti yang dia jelaskan, kamu tahu, apa yang kita lihat di demonstrasi-demonstrasi ini, itu bukan seruan untuk perdamaian, seruan untuk, kamu tahu, persatuan. Kamu pikir itu untuk perdamaian meskipun. Tidak, kita sudah jauh melewati itu. Ya, itu adalah bendera Hizbullah, itu adalah bendera Hamas, dan bahkan seluruh narasi tentang, kamu tahu, parade Nakba. Apa itu Nakba? Sebenarnya apa yang mereka peringati? Nakba dalam bahasa Arab artinya adalah bencana. Ya, Apa yang kami anggap sebagai bencana kami, Holocaust, kamu tahu, ketika kami memperingatinya, kamu akan melihat itu adalah acara renungan. Itu adalah, kamu tahu, berkumpul sebagai sesama manusia, membicarakan bagaimana kita tidak boleh membiarkan umat manusia kembali sampai ke titik ini. Apa yang mereka teriakan di demonstrasi ini sama sekali bukan itu. Itu justru sebaliknya. Itu adalah seruan untuk genosida terhadap orang Yahudi. Itulah yang mereka sebut sebagai bencana mereka, genosida yang gagal. terhadap orang Yahudi. Tepat sekali. Memang itulah maksudnya. Bagi orang-orang yang tidak tahu, mereka sedang meratapi karena mereka tidak melakukan genosida Yahudi kedua hanya beberapa tahun setelah Holocaust. Itulah ratapannya. Kami tidak membunuh semua orang Yahudi dan mereka berhasil mendirikan sebuah negara. Dan mereka begitu, kau tahu, belak-belakan soal ini. Aku tidak mengerti bagaimana orang bisa begitu saja percaya. Bagaimana orang tidak bisa melihat maksud di balik itu. Karena mereka sangat pintar dalam cara mereka menjualnya dan mereka memang sedang menjualnya. Kemarin aku duduk bersama seseorang yang sangat berpengetahuan dan dia bilang pada dasarnya mereka menarik orang-orang yang merasa kehilangan rasa memiliki, komunitas, harga diri. Ini generasi muda. Seseorang untuk dibenci, Kambing hitam. Sesuatu untuk disalahkan. Sebuah alasan bagi orang-orang di dunia. Ketika kamu melihat dunia dan melihat bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki, kamu punya pilihan kan? Kamu bisa bekerja keras dan menemukan suatu perjuangan yang bisa kamu abdikan dirimu padanya. Aku sendiri juga pernah melakukan ini. Siapa aku? Apa bagian kecil yang bisa aku perbaiki di dunia ini? Atau kamu duduk santai dan berkata, itu semua karena mereka, sehingga semuanya menjadi buruk. Dan kemudian, kamu tidak perlu melakukan apa-apa selain berteriak tentang orang itu kan? Jadi itu sikap yang sangat malas. Itu malas. Secara intelektual juga bangkrut. Dan itu membuat segalanya jadi sangat mudah untuk menjadi populer, menyalahkan orang lain, dan tidak mengambil tanggung jawab sama sekali. Maksudku, sangat mudah untuk memahami mengapa mereka melakukannya. Tidak mengambil tanggung jawab sama sekali itu sangat penting di sini. Karena dalam protes-protes ini, seperti yang dikatakan Bell dan Bellamy, mereka sangat berani pada titik ini. Mereka hanya membawa bendera, membawa atribut terorisme. Yang tidak mereka lakukan adalah menceritakan kisah secara lengkap. Nakba terjadi karena perang yang mereka mulai. Iya. Jadi bagaimana kamu bisa meratapi? Setiap hal kecil. tepat sekali. Kamu tahu perang apa yang kamu mulai? Tepat sekali. Kamu menyesali karena kalah dalam perang yang kamu mulai. Dan aku seharusnya merasa kasihan soal itu. Aku benar-benar tidak mengerti. Mereka tidak menceritakan seluruh kisah di sini. Ya, mereka tidak bisa. Tepat sekali. Karena kalau begitu, mereka tidak akan mendapat dukungan. Jadi mereka memilih-milih bagian ceritanya. Lihat, orang-orang terusir akibat perang sepanjang sejarah. Itu bukan pertama kalinya. Itu juga bukan terakhir kalinya. Dan itu tidak akan menjadi yang terakhir kalinya. Tidak. Tapi mereka tidak menceritakan seluruh kisahnya. Jadi, apakah kita merasa sedih kalau ada orang yang terusir dari rumahnya? Tentu saja. Itu menyedihkan dimanapun itu terjadi. Iya. Tapi mereka tidak menceritakan semuanya. Mereka yang memulai perang itu. Kamu tidak bisa meratapi kekalahan dari perang yang kamu mulai sendiri. Tepat sekali. Tapi itulah yang mereka lakukan sepanjang sejarah. Pada dasarnya, mereka ingin kita lupa bahwa merekalah yang terus memulai perang, lalu kalah. Dan entah bagaimana, sedikit tanah yang secara sah kami taklukkan dalam perang yang bukan kami mulai, di tempat lain itu dianggap sah. Karena seharusnya ada konsekuensi bagi yang memulai perang ketika mereka kalah. Begitulah hidup. Tapi entah kenapa, semua orang ingin membiarkan mereka lolos begitu saja. Dan di atas itu semua, sama sekali tidak mempertimbangkan kebutuhan dan ancaman keamanan kami. Mereka tidak peduli. Ya, menurut mereka, kita bahkan tidak perlu ada di sini. Dan bahkan jika mereka mengakui bahwa Hamas yang memulai, sebenarnya kepemimpinan Palestina, kepemimpinan Arab pada tahun 1948 yang memulai perang.
Mereka bilang, tapi apa pilihan yang mereka punya? Pilihan apa yang mereka pilih? Benar. Tentu saja, masih cukup. Mereka mencoba kepada komunitas Arab yang tetap tinggal di sini dan menjalani hidup yang baik. Jadi, mereka punya pilihan dan mereka memilih dengan benar. Kamu memilih yang salah. Kamu salah pilih pihak. Itulah yang dilakukan Nas Daily. Aku tidak tahu apakah kamu melihatnya. Aku melihat Nas Daily. Dia sedang menghadapi begitu banyak hal saat ini. Tentu saja, dia memang begitu. Dia justru membela kita. Aku tidak pernah menyangka dia akan melakukannya. Jadi dia mengambil, seingatku itu adalah Mandani New York. Tweet Mandani yang membicarakan tentang Nakba. Sedang mewawancarai seorang warga New York yang mengalami Nakba, tapi sebenarnya tidak juga. Tapi ya sudahlah. Lalu dia datang dan berkata, oke, aku akan mengganggu narasi ini. Seperti para tetua di desaku. Dia adalah orang Arab Israel. Para tetua di desaku berkata, pergilah. Ya, pergilah. Dan sekarang kita membicarakan bagaimana mereka diusir. Dia bilang, ini kamu tahu, ini sebenarnya unggahan yang bagus. Dan dia mendapat banyak kecaman karena itu. Karena kamu tahu, semua orang menyebutnya, kolaborator atau semacamnya. Karena akhirnya dia berkata, maaf, ya, aku seorang Palestina dan aku orang Israel. Dan inilah kebenarannya. Dan pada dasarnya, yang dia katakan adalah mentalitas korban itu sudah cukup. Sampai kapan kamu mau jadi korban? Lanjutkan hidupmu, terus maju. Ya, kamu tidak akan bisa membalikan sejarah. Itulah yang membuat orang Palestina dan perjuangan mereka begitu berkomitmen untuk membalikan sejarah. Sejarah tidak bisa diputar kembali. Segalanya terus bergerak maju. Tapi dengan Nasir, dia bukan hanya karena dia berpihak pada kita. Dia berpihak pada kebenaran. Ini memang kebenaran dari apa yang terjadi. Tepat sekali. Waktu saya tumbuh besar, ayah saya punya teman baik yang juga sopirnya. Dan dia adalah seorang Arab Israel dari kota tua. Dan dia pernah bercerita kepada kami, sekarang dia sudah tiada, tapi dulu, waktu saya masih kecil, dia sudah cukup tua. Dan dia bilang, ya, para pemimpin mereka menyuruh mereka pergi, dan sebagian tidak pergi. Dia bilang, orang tuanya punya kafe kecil. Mereka berpikir, kenapa harus pergi? Mereka hanya menutup kafenya dan menunggu sampai keadaan membaik. Yosef Kades juga mengatakan hal yang sama. Mereka disuruh pergi, tapi keluarganya masih punya tanah karena dia tidak pergi. Ya, bahkan kalau kamu melihat ke aksi-aksi unjuk rasa ini, mereka suka sekali menyebutkan semua desa yang mengalami pembersihan etnis oleh kaum Zionis. Kalau kamu melihat desa-desa ini dan benar-benar menelitinya, kamu bisa melihat desa-desa yang letaknya bersebelahan, oke? Misalnya Deir Yassin, yang kalau kamu tahu seluruh narasinya, mereka punya cerita lengkap tentang pembantaian Deir Yassin. Yang kita tahu dari sejarah, ada militan Arab Suriah yang bersembunyi di desa ini. Dan mereka tidak hanya menghadapi milisi Yahudi, tapi juga benar-benar menembaki mobil-mobil di Jalan Raya 1. Oke, dan tepat di depan Deir Yassin ada Abu Ghos. Dan Abu Ghosh Sampai hari ini adalah salah satu yang paling berkembang, yang paling makmur dan ramah. Selalu seperti itu. Yahudi, Israel, Arab, semua orang pergi ke sana untuk makan humus. Semua orang ramah di sana. Tepat sekali, iya. Kami mengatakan persis seperti yang kamu tahu. Kebenarannya ada di sana. Ya, semua berita ada di sana. Tapi Tapi mereka membuat propaganda dari kebohongan seperti yang dilakukan oleh Nazi. Dan itulah yang harus kita telan. Dan maksudku, Bellamy pergi ke sana dengan sangat berani. Dia mengenakan kefiah, tidak sabar untuk melihatnya. Ya. Untuk tampil di Sampul, aku yakin dia akan segera menunjukkan rekamannya. Tapi sebelum kita masuk ke segmen favorit kita, bajingan minggu ini, aku ingin mengajak kalian sejenak melihat ke Gaza. Karena mungkin orang-orang akhirnya menyadari bahwa tidak, Hamas tidak akan meletakkan senjata dengan sendirinya. Tidak mengejutkan. Mereka tidak akan meletakkan senjata dengan sendirinya karena mereka tidak bisa. Mereka tidak berniat menghentikan teroris karena kalajengking tidak bisa berhenti menjadi kalajengking. Mereka memang tidak bisa. Dan sekarang kita punya Huckabee yang membicarakan fakta bahwa mungkin Israel harus masuk. Siapa yang sebenarnya akan melakukan pelucutan senjata? Saya tidak tahu. Mungkin pada akhirnya satu-satunya pihak yang mau melakukannya adalah IDF. Jika itu terjadi, satu hal yang saya harap, doakan, dan tegaskan juga harus menyertai hal itu. Dunia tidak bisa mengutuk Israel karena melakukan apa yang mereka sendiri tidak punya keberanian untuk lakukan, yaitu menumbangkan Hamas. Jadi, jika Israel akhirnya menjadi satu-satunya pihak yang bersedia melakukan apa yang semua orang setujui harus terjadi demi masa depan Gaza, maka saya hanya berharap dunia akan berterima kasih kepada Israel daripada mengutuk mereka. Ariel, kamu pernah jadi tentara.
Apa? Apa? Bagaimana skenarionya di sini? Ya, jadi seperti yang kamu bilang, apa kita terkejut? Tidak. Kita sama sekali tidak terkejut. Kita sudah bilang sejak awal ketika mereka mulai membicarakan, mungkin kita akan mengerahkan pasukan Indonesia, Emirat, Saudi, dan Azerbaijan ke Gaza, dan mereka akan melucuti senjatanya. Ayolah. Siapa yang mau berurusan dengan Hamas? Siapa yang mau? Tidak ada yang mau berurusan dengan mereka. Kita tidak punya pilihan lain. Tepat sekali. Kita satu-satunya yang bukan hanya mampu, tapi juga benar-benar mau melakukan itu. Aku tidak tahu apakah kita benar-benar mau. Ini adalah hal besar, kau tahu? Kita harus melakukannya. Dalam skala besar, tapi kita paham bahwa kita harus melakukannya. Tidak ada pilihan lain. Hamas tidak akan melucuti senjata mereka sendiri. Ayo, kita sedang membicarakan orang-orang. Kita sedang membicarakan sebuah gerakan yang pada pasal pertama piagamnya adalah kehancuran Israel. Ya, Hari kiamat tidak akan datang sampai umat Muslim memerangi orang Yahudi dan membunuh mereka semua. Bahkan pohon-pohon dan batu-batu pun. di sini, di tempat lain juga, di mana-mana, di tempat lain. Kamu mantan sersan, kamu masih aktif di pasukan cadangan. Menurutmu bagaimana? Menariknya, aku pernah bertugas saat penarikan pasukan. Wow, Jadi bagiku, semuanya seperti kembali ke titik awal. wow. Dan maksudku, seperti yang kamu katakan, apakah ada yang berpikir mereka bisa menghadapi Hamas selain IDF? Maksudku, kita sedang membicarakan apa sih? Iya, aku memang khawatir, karena kalau kita benar-benar melakukan ini, maksudku, kita sudah melakukan banyak hal. Mereka tidak lagi punya roket seperti dulu. Dan juga, kita sekarang melihat jenis gencatan senjata yang baru. Kita melihat gencatan senjata yang baik untuk rakyat. Maksudnya warga sipil di pihak kita, di pihak manapun, Lebanon atau yang lainnya. Tapi Israel masih melakukan serangan terarah. Ya, kami membunuh. Baru. Ya, Salah satu dari aku lupa namanya. kepala militer. Ya, ada. Pada dasarnya dia adalah yang terakhir dari Garda Lama. Pengganti saudara laki-laki Sinwa. Pada dasarnya. Tepat sekali. Jadi, kita sedang melihat jenis gencatan senjata baru, di mana sebagian besar tetap berlaku dan baik untuk kehidupan warga sipil. Tetapi kita masih melakukan serangan terarah yang membantu agar hal ini tidak terulang di masa depan. Saya rasa tidak ada yang bisa melakukannya selain IDF. Tapi, saya hanya tidak tahu seperti apa sebenarnya hal itu dan berapa banyak korban jiwa yang akan kita tanggung. Dan itulah yang membuat saya khawatir. Tentu saja, benar sekali. Karena mereka lebih terkurung. Yang berarti warga sipil juga lebih terkurung. Dan itu menjadi masalah. Karena kami, berbeda dengan apa yang mereka katakan tentang kami, tidak menargetkan warga sipil. Atau kami melakukan segala yang kami bisa untuk menghindari menargetkan warga sipil. Oke. Baiklah kalau begitu. Dan kita sudah melewati banyak hal. Wah, Tiongkok, Jongkok. Gaza, Eurovision. Itu seperti planet lain. Baiklah. Dan sekarang untuk segmen favorit kita, Bajingan Minggu ini. Adiel, ini pertama kalimu di Bajingan Minggu ini. Bagaimana perasaanmu? Sangat bersemangat untuk itu, segmen favorit saya di acara ini. Jadi bajingan atau para bajingan saya minggu ini adalah semua penggemar Eurovision anti-Israel di TikTok. Setiap tahun mereka selalu muncul dan mulai dengan semua, kamu tahu, teori konspirasi tentang bagaimana Israel mengatur hasil voting dan semua itu. Tapi yang paling saya suka dari yang mereka katakan adalah tahun lalu mereka bilang Austria menyelamatkan kami. Sekarang mereka bilang Bulgaria menyelamatkan kami. Dan saya cuma mikir, menyelamatkan kalian dari apa? Dari apa? Saya juga membawa contoh supaya kalian bisa melihatnya. Seperti yang kalian lihat, mereka tidak bilang, lihat kami menonton Bulgaria menang. Yang mereka tulis adalah, lihat kami bereaksi terhadap Israel yang kalah. Kamu ini sudah gila ya? Itu terdengar aneh, pecundang. Kalian tidak merayakan sebuah negara menang, kalian merayakan sebuah negara kalah. Semua itu gila menurutku. Dan semua komentarnya bilang, ya kita selamat, kita selamat. Kamu bisa lihat betapa orang-orang ini punya privilege dan betapa jauhnya mereka dari kenyataan. Iya. Berapa rata-rata usia orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini? Jujur saja. Saya tidak tahu. Dulu TikTok penggunanya jauh lebih muda. Sekarang kamu bisa lihat orang-orang menulis usia 25 ke atas, 30, saya rasa bahkan sampai usia 60-an. Saya bilang, ya saya iri sama kamu karena kamu nggak jadi bagian dari kubangan itu. Hidup saya sudah cukup sulit dengan itu. Iya.
Kamu bisa mengatasinya. Jadi ya, inilah orang-orang brengsek itu. Sana cari kesibukan lain. Sadarlah dengan kenyataan. Kamu tahu, kami bahagia. Seperti yang kamu bilang, kami senang bisa mendapat juara 2. Kami tidak butuh juara 1. Dan sekarang kami lanjutkan hidup. Itu kepribadianmu. Karena kami bisa move on dan para pecundang ini tetap terjebak karena mereka memang pecundang. Itu bagus sekali. Jyoti, terima kasih sudah menjadi koresponden TikTok kami. Ya, dan sudah menyelamatkan kami dari sakit hati karena harus ikut-ikutan. Ya Tuhan. Shoshana, siapa pakarmu? Hai bajingan, saya ulangi, bajingan. The New York Times yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menjelekkan Israel dan tidak membicarakan apa yang sebenarnya terjadi di sini, yang sebenarnya. Jadi mereka mengeluarkan fitnah pemerkosaan anjing yang akan kita bicarakan nanti. Dan mereka tidak membicarakan kekerasan seksual yang sebenarnya dilakukan oleh Hamas, tidak hanya terhadap orang Israel, tetapi juga terhadap orang Palestina. Perempuan-perempuan di Gaza dieksploitasi, padahal yang mereka inginkan hanyalah makanan. Mereka ingin merawat anak-anak mereka. Mereka mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual, hanya demi bisa merawat anak-anak mereka. Dan The New York Times, sekarang kalian tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lalu mereka harus terlibat dalam urusan Eurovision ini. Dan aku tidak tahu apakah itu ada di halaman depan karena aku tidak membaca The New York Times, tapi aku memang melihatnya di X, di Twitter, bahwa mereka seperti, aku lupa bagaimana mereka mengatakannya. Soft power-nya Israel, Eurovision, pengaturan, seperti ada konsep dalam Yudaisme bahwa kamu punya jumlah kata tertentu dalam hidupmu dan kamu tidak boleh menyia-nyiakannya. Dan aku merasa The New York Times telah menyia-nyiakan kata-kata semua orang dengan mencetak omong kosong di mana-mana. Gagasan bahwa kamu meluangkan waktu dan membubuhkan namamu pada tuduhan bahwa kami membeli Eurovision. Benar-benar nggak punya kerjaan. Tapi ini bukan hanya di TikTok saja. Orang-orang ini, para pecundang itu juga ada di The New York Times. Mereka sangat iri. Mereka benar-benar tidak mengerti kehidupan, dunia, dan apa yang penting. Dan alih-alih membicarakan orang-orang yang benar-benar menderita, kamu malah ribut soal suara Eurovision. Kamu bahkan tidak menonton Eurovision, demi Tuhan. Kamu ada di Amerika. Iya, aku benci mereka. Dan mereka menuduh kita melakukan apa yang dilakukan setiap negara. Itu seperti bilang Israel sedang melakukan kampanye pariwisata. Ya Tuhan, beraninya kamu. Tidak, sungguh, itu sama saja. Apa yang mereka lakukan? Banyaknya kata-kata yang mereka lontarkan tentang Israel dan orang Yahudi, itu luar biasa. 20 tahun yang lalu, kalau kamu mengatakan ini, tidak ada yang akan mempercayaimu. Ini ya, Goebbels. Dan aku melanjutkan rencanaku untuk membuat penghargaan propaganda antisemit Joseph Goebbels. Hadiah, kita akan melakukannya segera. Oke. Raquel, siapa bajinganmu? Jadi, Bajinganku minggu ini yang juga tinggal di New York adalah Mamdani, wali kota New York saat ini. juga pengulangan yang berulang. Juga Lagu pertobatan ya. Dan alasan aku memilih dia minggu ini adalah ada beberapa hal yang benar-benar konyol. Pertama-tama, saat dia mencalonkan diri, awalnya aku berpikir, tidak mungkin ada orang waras yang akan memilih pria ini. Ternyata, sebagian besar orang New York mungkin tidak waras. Ya, jadi dia terpilih. Dan aku berpikir sendiri, kamu tahu, kadang-kadang selama pemilu, aku sudah cukup akrab dengan kampanye pemilu. Kamu tahu, mereka bilang banyak hal, mereka melakukan banyak hal. Lalu kamu berkuasa dan kamu sadar, hey, aku harus, kamu tahu, Menjadi suka. tepat sekali. tunjukkan padanya. Kalau kamu mau, aku harus memperbaiki hubungan. Kamu tahu, membangun jembatan. Aku harus memperbaiki keadaan. Tapi dia malah melakukan sebaliknya. Iya. Jadi baru-baru ini, dia mengeluarkan video nafta yang sudah kita bicarakan. Ya. Apa hubungannya dengan New York? Apa hubungannya denganmu? Dia bukan keturunan Palestina. Jadi, apa hubungannya denganmu di hutan? Juga, setiap video yang dia unggah, dia selalu memastikan ada seseorang yang memakai kefiyeh di sini. Kamu tahu? Tepat sekali. Seperti, menurutmu kamu itu wali kota di mana, pertama-tama? Dan di atas itu semua, hal lain yang benar-benar, kamu tahu, itu lebih lucu lagi kalau kamu melihatnya dari sisi yang gelap. Tapi hal yang benar-benar membuatku khawatir adalah dia bilang bahwa para demonstran hanya boleh berdemo di luar sinagoga, dan aturan barunya adalah jaraknya 50 kaki. Kamu tahu 50 kaki itu seberapa jauh? Itu seperti dari sini sampai ke ujung pintu di studio. Hanya sejauh itu. Bisa kamu bayangkan demonstrasi yang kita bicarakan tadi? Seperti yang Bellamy sebutkan, mereka meneriakan seruan-seruan yang bernada genosida kepada orang Yahudi. Iya. Mereka membawa memorabilia teroris. Dan itu batasnya di luar tempat ibadah. Maksudku,
Sekarang kamu wali kota, kamu bukan lagi aktivis, kamu bukan rapper atau apapun dulu dia. Kamu sekarang wali kota. Seorang rapper gagal. Kamu tidak bisa melakukan itu. Di East New York, ada kerumunan dan aku akan menyebutnya kerumunan para pengunjuk rasa ini, para provokator ini, para pengacau yang menjerit-jerit berjalan di Williamsburg, berjalan di daerah yang sangat-sangat Yahudi. Seolah-olah tidak ada siapa-siapa di luar sana selain orang Yahudi. Mereka baru saja berdoa di luar sebuah sekolah Yahudi di Brooklyn. Itulah masalahnya. Jadi kamu bisa berada di luar tempat ibadah, seperti sinagoga sejauh 50 kaki, tapi tidak ada aturan di luar sekolah atau di lingkungan, yang berarti mereka bisa datang sangat dekat, bahkan mungkin masuk. Kami melihat videonya, keluarga-keluarga di beranda rumah mereka, Benar? di rumah mereka, Ya, benar sekali. di depan mereka. Itulah sebabnya menurutku dia brengsek. Karena sekarang kamu adalah wali kota. Aku tidak peduli apa ideologimu. Kamu adalah wali kota. Kamu harus menjadi wali kota untuk semua orang. Dan ini sama sekali tidak bisa diterima. Bisakah kamu bayangkan 15 meter di luar sebuah masjid? Itu pasti akan jadi berita di seluruh dunia. Akan heboh sekali. Di seluruh dunia. Tepat sekali. Jadi menurutku ini yang perlu diketahui orang-orang. Pertama-tama kerja bagus. Ya. Tapi yang kedua, menurutku ada banyak hal yang benar-benar tidak ingin dipahami oleh masyarakat barat. Kita sangat terbiasa, kamu tahu, Amerika itu seperti wadah peleburan budaya. Aku tumbuh di sana. Aku cinta New York. New York, kamu benar-benar bisa mendengar begitu banyak bahasa yang berbeda dan melihat begitu banyak gaya berpakaian yang berbeda. Dan semua orang adalah orang New York, begitulah keadaannya. Dan sekarang kamu tidak menyadari bahwa orang-orang yang datang, tidak semuanya, tapi orang-orang yang datang dengan ideologi tertentu ingin menjadikan New York sebagai wilayah mereka. Ya, maaf, ini adalah invasi. Ini adalah ilusi. Itulah yang sedang terjadi. Tapi mentalitas orang barat benar-benar tidak bisa memahami itu. Mereka sebaiknya segera sadar. Mereka memang tidak bisa memahaminya. Maksudku, kamu lihat akhir pekan ini di Inggris. Ada aksi Tommy Robinson. Dan orang-orang menyebutnya sebagai aksi kebencian. Itu bukan aksi kebencian. Orang-orang ada di sana. Tidak ada yang diserang. Ada orang dari berbagai warna kulit. Tidak ada yang diserang. Itu adalah aksi patriotisme untuk orang-orang yang takut akan masa depan negaranya. Tapi mentalitas orang barat melihatnya sebagai rasisme. Tapi kemudian menyerukan genosida terhadap orang Yahudi itu bukan rasisme. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kita hidup di dunia distopia. Ya, saya juga melihat beberapa video, orang-orang yang mulai melakukan hal seperti ini di Eropa. Mereka mendatangi para anti-Zionis. Kamu pasti bisa bilang bahwa mereka adalah para demonstran anti-Zionis dan semacamnya. Mereka ditanya, apakah kamu setuju Palestina untuk orang Palestina? Dan mereka menjawab, tentu saja, Palestina untuk orang Palestina. Lalu bagaimana dengan Swedia untuk orang Swedia? Lalu mereka bilang, tidak, itu rasis. Tidak. Kamu tidak boleh bilang begitu. Kamu bisa. Itu seperti supremasi kulit putih. Aku suka itu, aku suka itu, aku suka itu, aku suka itu. Karena mereka, sejujurnya, mereka hanya menilai dari permukaan saja. Logika mereka sangat dangkal. Jadi, ya sudahlah, beginilah jadinya. Berlin tahun 1930-an sepertinya. Oke. Sekarang bajingan saya minggu ini. Dan terima kasih banyak karena tidak masuk ke ranah bajingan versi saya. Kamu sangat baik, dan aku jadi sayang sama kamu karena itu. Apakah Nicholas Kristof dari New York Times? Sekarang, siapa Nicholas Kristof? Dia adalah seorang jurnalis yang melakukan pekerjaan baik dalam meliput genosida di Afrika. Saya rasa itu adalah genosida Darfur, dan dia mendapatkan penghargaan untuk itu. Tapi dia selalu sangat-sangat tidak adil dan kritis terhadap Israel, seperti banyak jurnalis New York Times lainnya. Tapi yang satu ini benar-benar keterlaluan. Minggu lalu, sebuah artikel terbit seperti yang dikatakan Shoshana, menjelang laporan yang dikerjakan dengan sangat teliti dan merupakan hal yang sangat sulit yang dia lakukan. Kochaf El-Kayam. Dia membuat laporan tentang semua kekerasan seksual terhadap perempuan dan laki-laki pada tanggal 7 Oktober. Dan ternyata mereka telah menawarkan seperti yang kamu katakan, artikel itu ke New York Times. New York Times menolak. Kenapa? Karena mereka ingin mendahului sebuah cerita nyata dengan bukti nyata, dengan cerita palsu dan bukti palsu. Dan Nicholas Kristof adalah orangnya. Dan ini sangat signifikan. Mereka tidak melaporkannya sebagai berita. Dia menulisnya sebagai opini di kolom op-ed. Itu adalah sebuah op-ed. Dan apa yang dikatakan op-ed ini? Op-ed itu mengatakan di antara hal-hal lain tanpa bukti sama sekali. Semuanya hanya desas-desus. Kamu tahu, mengatakan bahwa tentara Israel, dengarkan aku, melatih anjing untuk memperkosa tahanan. Oke, sekarang
Aku bukan ahli biologi di sini, oke? Atau dokter. Tapi, apa ada yang berpikir bahwa seekor anjing bisa dilatih untuk memperkosa? Aku pemilik anjing. Maksudku, ada yang berpikir begitu. Ada. Itu hal yang paling tidak masuk akal. Tapi ternyata ini hanyalah salah satu dari sederet panjang tuduhan yang melibatkan hewan. Dan biar aku bacakan beberapa di antaranya untukmu. Klaim lumba-lumba mata-mata Israel. Itu favoritku. Gaza 2015. Sumber yang berafiliasi dengan Hamas mengklaim mereka menangkap seekor lumba-lumba yang dilengkapi dengan peralatan pengawasan yang diduga dikirim oleh Israel untuk memata-matai fasilitas Angkatan Laut Gaza. Oke. Tuduhan hiu mata-mata Israel. Mesir 2010. Setelah serangan hiu di dekat Sharm el-Sheikh, ya, memang ada hiu di sekitar sana. Seorang pejabat Mesir mengatakan bahwa misil-misil tersebut mungkin telah diarahkan dari jarak jauh oleh Israel untuk merusak industri pariwisata Mesir. Oke, mari kita lanjutkan dengan hal-hal yang absurd. Burung nasar mata-mata Israel. Ya, ternyata itu muncul dari Arab Saudi pada tahun 2011. Seekor burung nasar griffin yang diberi tanda oleh peneliti dari Universitas Tel Aviv ditemukan di Arab Saudi dengan alat pelacak. Laporan lokal mengklaim itu adalah alat mata-mata Israel. Padahal itu bisa saja hanya para ahli hortikultura yang mencoba melihat seberapa jauh seekor burung bisa terbang. Tapi tidak, kenapa harus memikirkan solusi yang logis? Elang mata-mata Israel Sudan, tahun 2012. Seekor elang yang diberi tanda dan membawa peralatan dari peneliti Israel ditahan setelah media Sudan menimbulkan kecurigaan spionase. Oke, serangan babi hutan. Babi hutan adalah babi liar. Pejabat Palestina pada berbagai kesempatan menuduh Israel melepaskan babi hutan ke tepi barat Yudea, Samaria, untuk merusak tanaman dan menakut-nakuti penduduk. Berita terkini, ada babi hutan di seluruh negeri. Aku baru saja menembak satu di luar sepatuku. Mereka menunjukkan dengan jelas. Tapi Shemesh, sebenarnya ada banyak babi hutan di sekitar sana. Hal itu masih diperdebatkan, belum pernah terbukti. Sungguh mengejutkan. Dan yang satu ini benar-benar luar biasa. Karena jika ada sesuatu yang lebih licik daripada mengklaim bahwa otoritas penjara Israel melakukan pelecehan seksual terhadap para tahanan, tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran daripada itu. Sampai-sampai ada seorang mahasiswa PhD sayap kiri yang sangat radikal menulis tesis yang mengatakan bahwa orang Israel itu rasis karena kami tidak memperkosa, kami adalah satu-satunya tentara di dunia yang tidak melakukannya. Jadi ketika kamu tidak memperkosa, kamu dianggap rasis. Dan ketika kamu memperkosa, itu bukan pemerkosaan biasa. Tidak, kamu bahkan melatih anjing untuk memperkosa. Karena mari kita pikirkan hal yang paling tidak masuk akal. Mari kita pakai gaya propaganda antisemit ala Joseph Goebbels yang pakai tema kecoa itu. Ya, yang itu. Mari kita pikirkan seburuk apa hal itu bisa terjadi. Dan kemudian didukung oleh kesaksian dari, yang terburuk. Dari The worst. teroris. Ya, kepada merekalah kita mempercayakan kesaksian ini. Dan ada sebuah organisasi nirlaba bernama entahlah EU sesuatu. Dan mereka juga merupakan organisasi yang tidak memberikan bukti. Mereka hanya mengulangi bukti dari para teroris, para tahanan Hamas. Jadi semua ini sebuah artikel yang ditulis dengan kebohongan mengerikan yang merupakan fitnah darah. Karena tidak ada yang lebih menjijikkan dari seorang pria, Nicholas Kristof, yang sekarang kita ketahui, meskipun dia pernah membicarakannya sebelumnya, bahwa ayahnya adalah seorang Nazi. Ya, ayahnya benar-benar berada di tentara Jerman selama perang. Dia bukan anggota SS, tidak. Tapi dia ikut perang di Wehrmacht selama Perang Dunia Kedua. Dia ada di pihak yang salah dalam sejarah. Jadi jelas, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dan sekarang dia memproyeksikan dan sekarang dia mengadopsi gaya propaganda antisemit ala Joseph Goebbels dan dia memasukkannya ke dalam New York Times. Dan New York Times semakin keras membela hal ini. Tepat sekali. Dan saya selalu suka balasan dia dengan akhir yang bahagia, yaitu kami, negara Israel, akan menuntut New York Times. Dan saya berharap mereka menuntut mereka atas semua kerusakan yang telah mereka lakukan.
Saya berharap mereka menang. Kami tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Orang-orang bilang kita harus membuka semua dokumen dalam proses pembuktian. Fakasya, datanglah ke penjara kami. Dan kamu akan melihat para narapidana mendapatkan gelar dan bersenang-senang di sistem penjara kami. Dan kebohonganmu akan terbongkar apa adanya. Dan aku berharap kami menuntutmu dengan ganti rugi sebesar itu hingga itu akan menjatuhkan publikasi milikmu yang sekarang telah menjadi koran propaganda Nazi. Dan bersama dengan Presiden Trump yang menuntut BBC, kita mungkin akan memasuki era baru pelaporan yang sesungguhnya. Jadi, Nicholas Kristof, ayahmu adalah seorang Nazi. Kamu adalah bajingan pilihanku minggu ini. Baiklah. Wuhuu! Wow. Aku tidak bisa, aku tidak bisa, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Setiap minggu aku mengatakan hal yang sama. Iya. Tolong aku Tuhan. Baiklah. Tak ada kata-kata. Tidak, tak ada kata-kata. Dan itulah mengapa kita membersihkan jiwa kita setiap minggu dengan pahlawan minggu ini. Raquel, mari mulai darimu. Siapa pahlawanmu? Pahlawan mingguku berhubungan dengan sesuatu yang sangat dekat di hatiku. Jadi, waktu aku di militer, aku adalah tentara yang bertugas tanpa keluarga. Karena orang tuaku tidak ada di sana. Mereka ada di Amerika saat itu, dan mereka tidak bisa kembali. Jadi aku tidak mau menunggu atau tidak bertugas. Jadi aku kembali. Dan ada ribuan dan ribuan tentara yang bertugas tanpa keluarga yang datang dari seluruh dunia untuk melayani negara setiap tahunnya. Iya. Jadi saya ingin menyoroti seseorang bernama Mayor Lee Orshelig. Dan dia adalah sosok yang luar biasa dalam banyak hal. Dia juga ibu dari 4 anak. Wow. Dia adalah seorang pekerja sosial. Dan sekarang, yang dia lakukan adalah menjadi komandan bagian tentara yang bertugas tanpa keluarga di divisi personel IDF. Dan dia memiliki inisiatif di mana dia akan memberikan lebih banyak dukungan bagi tentara yang bertugas tanpa keluarga di seluruh negeri. Ada beberapa pusat dukungan bagi tentara yang bertugas tanpa keluarga di berbagai wilayah negara ini. Dan dia membuat inisiatif ini untuk memberikan mereka dukungan yang jauh lebih banyak. Juga dukungan finansial, juga dukungan untuk membantu mereka, misalnya memiliki keluarga angkat selama mereka di sini. Semua hal yang berbeda ini. Sebenarnya ada artikel di JNS tentang dia. Kalian bisa langsung membacanya. Jadi aku hanya ingin menyoroti pekerjaannya dan juga para tentara yang bertugas tanpa keluarga yang datang ke sini setiap tahun dari negara asal mereka untuk melayani negara ini. Dan menurutku itu adalah hal yang luar biasa untuk dilakukan. Aku sendiri juga pernah melakukannya, seperti yang sudah aku bilang. Dan aku hanya ingin menyoroti dia dan pekerjaannya. Dan juga sudut pandang yang dia bagikan dalam artikel itu adalah bahwa dia adalah seorang ibu dari 4 anak. Dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan para ibu ketika anak-anak mereka yang masih sangat muda sudah harus mengabdi di sini. Jadi, dia ingin menjadi dukungan dan memberikan perasaan seperti di rumah bagi mereka. Jadi, menurutku ini adalah inisiatif yang sangat indah. Dan aku hanya ingin menyoroti dia dan para tentara yang bertugas tanpa keluarga pada umumnya. Itu luar biasa. Dengar, orang-orang tidak mengerti dan kamu tumbuh dewasa. Kamu tidak tumbuh besar di Israel. Karena ketika kamu tumbuh besar di Israel, kamu tahu, kamu masuk wajib militer. Itu memang sudah biasa. Anak-anakku tumbuh besar di sini. Tapi tumbuh besar dalam kemewahan relatif tanpa adanya perang. Lalu memutuskan pindah ke belahan dunia lain untuk mempertaruhkan nyawamu. Adalah hal yang paling patut dikagumi di dunia. Dan di atas semua itu, aku adalah ibu dari seorang tentara. Aku juga pernah menjadi ibu dari 2 tentara sebelumnya. Aku tahu rasanya ketika mereka pulang ke rumah dan butuh pakaian dicuci, lalu kamu memberi mereka makan, dan putriku selalu mengambil makanan dari kulkas setiap hari Minggu. Bayangkan, tidak pulang ke rumah, tidak ada keluargamu yang memberimu hidangan Syabat hangat, dan kamu tidak bisa, kamu tahu, membawa semua pakaian tentaramu ke rumah, lalu pergi dengan makanan yang aku buat untuk putriku. Tidak mendapatkan dukungan seperti itu. Sangat penting apa yang dilakukan orang-orang seperti pahlawan yang telah kamu bawa kepada kami ini. Dan memiliki keberanian untuk tetap bertahan. Untuk berada di sini sendirian. Ya. Kami kehilangan sejumlah tentara yang bertugas tanpa keluarga. Kamu tahu, dalam perang beberapa tahun terakhir. Jadi ya, itulah pahlawan saya untuk perang ini. Wah, itu luar biasa. Itu indah. Pahlawan yang sungguh luar biasa. Shoshana, siapa pahlawanmu? Pahlawan saya adalah Kochav Elkayam Levi. Dan sekarang dia sudah menjadi teman saya karena saya beruntung bisa mengenalnya. Dia adalah seorang pengacara hak asasi manusia dari Israel yang seperti kita semua setelah 7 Oktober, kami melihat media sosial dan melihat gambar-gambar mengerikan tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga Israel. Dan dia berkata, saya harus mengumpulkan bukti-bukti ini. Saya harus memastikan bahwa ini didokumentasikan dan dilihat dengan benar sesuai kenyataannya.
Dan dia baru saja merilis laporan setebal 300 halaman, yang mana saya tidak bisa membacanya. Tidak. Saya tidak bisa membacanya. Saya tidak bisa membacanya. Saya bilang sekarang, saya benar-benar tidak bisa membacanya. Dan saya adalah salah satu orang, omong-omong, di awal saya akui, yang berkata, jangan tunjukkan video-video ini. Jangan tunjukkan kepada dunia. Saya tidak peduli apa yang dunia tahu atau tidak tahu. Percaya atau tidak percaya. Jangan tunjukkan itu. Itu terlalu berat, terlalu traumatis untuk orang Israel. Dan saya sangat mengerti, apalagi sekarang dengan perang propaganda, kenapa orang-orang bilang, tidak, kita harus menunjukkannya. Tapi memang sangat sulit, bahkan sedikit saja untuk mengetahuinya. Dan apa yang telah dia lakukan, dia benar-benar mengorbankan dirinya untuk ini. Ya, benar. Tidak ada keraguan. Bagaimana kesehatan mentalmu? Tidak ada keraguan. Tapi yang penting, pertama-tama, dia menciptakan istilah baru yang disebut kainocide. Genosida yang seperti ini benar-benar sulit untuk dibicarakan. Aku tahu. Yang merupakan, ya itu. Sangat sulit untuk membicarakan ini, aku tahu. Yang merupakan pembunuhan terhadap keluarga dan kerabat, maksudku keluargamu sendiri, dan saling memaksa untuk menyaksikan. Dan ya, dia menyusun laporan ini untuk menunjukkan bahwa ini bukan hanya, kamu tahu, sesuatu yang terjadi dalam perang, tapi memang bagian dari perang itu sendiri. Itu adalah serangan terhadap orang Israel, terhadap orang Yahudi, terhadap orang-orang yang diserang oleh Hamas yang melintasi perbatasan untuk menyerang dan menyiksa dengan segala cara untuk menghancurkan kami, untuk menghancurkan Yesus. Bukan hanya secara fisik ya, tapi juga untuk mendehumanisasi kami. Dan menyusun laporan ini agar tercatat dalam sejarah, supaya orang tidak bisa menyangkalnya, supaya ini menjadi kenyataan yang terdokumentasi. Dan itu membuat New York Times makin brengsek karena mereka tidak mau memuatnya. Iya. Bahkan, orang ini bisa dapat kolom opini dengan sumber yang paling bodoh, paling idiot, dan tidak waras. Iya. Sumber-sumber. Iya. Dan Kogam itu butuh waktu bertahun-tahun untuk mendokumentasikannya. Karena kita semua tahu bahwa kecuali kita punya foto dan video, dunia akan bilang itu tidak pernah terjadi. Dia butuh waktu bertahun-tahun. Dan orang-orang yang berkata, percayalah pada semua perempuan. Dan orang-orang yang membongkar kasus Weinstein, mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidak ada. Tidak ada yang bisa dikatakan, tidak. Jadi Kojak adalah pahlawanku karena dia tidak hanya melakukannya, tapi dia juga harus menghadapi dunia yang menyangkalnya. Iya. Kami benar-benar memberinya penghargaan perempuan besi pada bulan November, kalau tidak salah itu bulan Desember. Bahkan saat itu, dia memang pantas mendapatkannya. Dan sekarang, dengan apa yang telah dia lakukan, dia semakin pantas. Dan Kehaf, kamu adalah pahlawan bagi kami. Dunia perlu tahu apa yang terjadi. Dan aku berterima kasih dari lubuk hatiku yang paling dalam karena telah memastikan bahwa kisah-kisah orang-orang ini tidak pernah dilupakan. Amin. Dia wanita yang kuat. Iya, dia sudah sering muncul di media membicarakan kisah-kisah ini. Dan sekali lagi, seperti yang kamu katakan, dia mengorbankan dirinya sendiri. Dan dia memang pantas mendapatkan penghargaan perempuan besi yang kamu berikan padanya, Shoshana. Dan dia adalah pahlawan yang luar biasa. Adiel, siapa pahlawanmu? Aku tahu kita sudah bosan mendengar tentang Eurovisionmu, tapi aku janji itu saja. Setelah ini, selesai. Dan aku sebenarnya tidak terlalu suka Eurovisionmu. Hanya saja itu jadi hal yang besar. Iya. Jadi aku jadi ikut-ikutan. Tapi pahlawan mingguku namanya Evo Herzl. Dia adalah seorang aktivis Zionis non-Yahudi asal Austria yang mengorganisir unjuk rasa pro-Israel di tengah semua unjuk rasa pro-Palestina dan anti-Israel yang terjadi di seluruh Wina. Dia membawa orang-orang dari berbagai latar belakang. Yang kami lihat di unjuk rasa ini adalah bendera Israel, bendera Austria, dan bendera bertuliskan Free Iran. Bahkan ada juga bendera Lebanon di sana. Yang membuat saya penasaran, saya ingin bertanya kepadanya, siapa yang berada di balik itu? Karena akhir-akhir ini kita mendengar beberapa suara menarik dari Lebanon. Tapi orang ini benar-benar menunjukkan dukungannya. Bukan hanya karena Eurovision, bahkan sebelum itu sangat aktif dan vokal mendukung Israel.
Nama saya Yvonne Herzl dan saya mengorganisir sebuah flash mob kecil di sini di Wina untuk mendukung Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Israel. Saya sendiri bukan orang Yahudi. Saya dari Austria dan kami mengumpulkan banyak orang non-Yahudi dan Yahudi serta orang-orang dari seluruh dunia untuk menyatakan solidaritas kami dengan Israel. Dan mengirimkan pesan bahwa Eurovision selalu tentang inklusi dan kami tidak akan pernah membiarkan semangat eksklusi merusak hal ini. Saya juga ingin membacakan biografinya untuk Anda. Di mana ya? Saya penasaran ini apa? Dia punya kaitan dengannya. Ya, Iya, benar. Ini menarik karena saya tidak yakin itu nama Yahudi. Herzl. Benarkah begitu? Bukankah itu seperti nama Jermanik atau entahlah? Tapi bagaimanapun, bionya tertulis, Zionis Austria, menolak teman-teman sayap kanan pro-Putin, dan menolak teman-teman sayap kiri Islamis. Jadi kamu bisa lihat, kita sudah sangat terbiasa melihat orang-orang. Tepat sekali, kita sudah sangat terbiasa melihat orang-orang yang benar-benar kehilangan akal sehatnya. Akhirnya, ada seseorang yang pikirannya masih waras, kamu tahu, dan itu luar biasa. Dan kita belum pernah bicara buruk, tapi aku ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hatiku yang terdalam. Kamu luar biasa, teruskan. Mari tetap berhubungan. Aku ingin datang ke Wina. Luar biasa. Mungkin kita harus mengundangnya ke sini. Ya, jujur saja, ya. Dan cari tahu apakah Herzl adalah kakeknya yang telah lama hilang. Atau kakeknya, siapa tahu. Aku ingin sekali tahu. Kita tidak pernah tahu. Itu pasti sangat menarik. Wow, itu luar biasa. Yah, senang mengetahui bahwa masih ada orang-orang baik di luar sana. Ya, Dan jumlahnya lebih banyak dari yang kita kira. Hanya saja para pembenci yang paling berisik. Ya, oke. Dan itu mengantar kita dengan mulus ke pahlawanku. Dan ini aku lakukan untuk diriku sendiri dan Emily Schrader. Karena dia tidak di sini, tapi dia juga pahlawan Emily. Dan aku sudah pernah membahasnya sebelumnya. Bill Maher. Ya Tuhan, sejelas apa lagi pria itu bisa bicara? Lihat ini. Dan terakhir, aturan baru, karena kemarin adalah hari ulang tahun Israel yang menjadi sebuah negara pada 14 Mei 78 tahun yang lalu, semua orang harus mengucapkan selamat ulang tahun padanya atau mengakui bahwa mereka antisemit. Sekarang setiap orang punya hak di negara bebas untuk menjadi antisemit, tapi sudah cukup bersembunyi di balik Israel, Zionisme, atau Netanyahu. Jika kamu berpikir, seperti banyak orang sekarang, bahwa dalam hal hak asasi manusia, Israel adalah negara monster sepanjang masa. Kamu entah tidak membaca atau tidak peduli dengan kemunafikanmu sendiri. Karena masih banyak tempat yang jauh lebih buruk. Tapi begitulah keadaan kita sekarang. Tidak ada Yahudi, tidak ada berita. Orang-orang bilang kiri dan kanan tidak bisa sepakat tentang apapun akhir-akhir ini. Ya, ada satu hal yang mereka sepakati. Tokoh sayap kanan Tucker Carlson mengundang Nick Fuentes dan para penyangkal Holocaust di podcastnya. Dan bersama mereka mempertanyakan siapa sebenarnya pihak jahat di Perang Dunia II. Dan New York Times menghadirkan di podcast mereka tokoh kiri garis keras Hasan Piker yang mereka sebut sebagai pemikir progresif dan yang mengatakan Zionis. Harus diperlakukan sama seperti Nazi, yang saya asumsikan berarti digantung di Nuremberg. Itukah yang disebut progresif sekarang? Saya rasa begitu. Dan Demokrat, kalian di mana? Kalau ada kelompok minoritas lain yang dibicarakan seperti ini, kalian pasti sudah pakai kain kente dan mengadakan 10 konser amal. Tapi karena kalian melihat begitu banyak konstituen kalian yang sudah dicuci otak oleh TikTok, sekarang punya pandangan negatif tentang Israel, kalian malah memanjakan mereka, padahal seharusnya kalian meluruskan mereka. Kalian tidak memberitahu para idiot woke kalian bahwa Israel bukan penjajah, bukan negara apartheid, dan tidak melakukan genosida. Dan kalau kalian anak-anak manja harus menghabiskan seminggu di mana saja di Timur Tengah selain Israel, kalian akan mengerti apa yang bukan liberalisme. Izinkan saya mengatakan ini kepada semua yang bertanya kepada saya. Kenapa saya lebih keras pada Partai Demokrat dibanding dulu? Sampai kalian memperbaiki masalah ini, berhentilah bertanya kepada saya. Maksud saya, ya, begitu jelas secara moral. kejelasan moral. Partai Demokrat adalah partainya dan dia mengkritik mereka seperti seharusnya. Seperti setiap Demokrat yang baik seharusnya lakukan. Karena mereka tidak melakukan apapun terhadap antisemitisme yang benar-benar tidak terkendali sekarang. Dan dia benar, persis seperti yang kamu katakan, seperti yang dikatakan Evo. Ini dan ini sama-sama setuju pada satu hal. Ini disebut teori tapal kuda. Jadi, Bill Maher, aku tidak bisa mengungkapkannya lebih baik daripada kamu.
Persis seperti yang baru saja kamu katakan, tapi kamu benar-benar pahlawan kami. Kami butuh lebih banyak suara sepertimu. Kami mengagumimu. Dan secara resmi, dari platform ini, aku mengundangmu ke Israel. Karena kamu pantas mendapatkan 1 minggu di spa Israel yang luar biasa. Pokoknya, Tapi dia benar-benar menyorotinya, dia benar-benar menunjukkannya dengan jelas. Seperti, tepat sekali. kamu malah memanjakan mereka daripada membetulkan mereka. Dan aku merasa itulah yang aku lihat pada orang tua zaman sekarang. Sama saja. Seperti, okey sayang, begitu saja. Kamu merasa itu benar-benar hebat dan luar biasa. Dan sebagainya. Tapi tidak. Anak-anakmu, konstituenmu, orang-orang yang belajar darimu, mereka butuh batasan. Mereka butuh kebenaran. Mereka perlu memahami mana yang benar dan mana yang salah. Dan Partai Demokrat itu seperti, ya sudah, semua orang punya kebenarannya sendiri. Makanya mereka jadi berantakan. Karena itulah yang membuat mereka terpilih sekarang ini. Tapi Shoshana benar, ada sesuatu yang sangat korup dengan cara kepemimpinan saat ini. Tidak ada kepemimpinan yang nyata. Kepemimpinan itu bukan, ayo kita survei dulu, lihat semua orang ada di mana, lalu aku akan bilang kalimat itu. Kepemimpinan itu adalah inilah yang seharusnya terjadi. Ketika kamu seorang pemimpin, kamu membawa visi, kamu membawa ideologi, kamu membawa arah ke depan. Kamu tidak mengecek survei dan memang ada kekurangan kepemimpinan. Ya, itulah masalahnya, 100%. Lalu kamu lihat ke Trump yang sangat jelas tentang apa yang ingin dia lakukan. Itulah mengapa orang-orang merasa terhubung dengannya. Itulah mengapa orang-orang menyukainya. Karena dia memang seorang pemimpin sejati. Dan aku tidak melihat siapapun di pihak Demokrat. Aku benci mengatakannya. Aku tidak melihat siapapun yang benar-benar punya kemampuan kepemimpinan. Mereka hanya melihat hasil survei dan melihat di mana posisi semua orang. Bukan itu maksudku. Dan hal yang sama juga terjadi di Inggris, omong-omong. Itu bukan kepemimpinan yang sesungguhnya. Bagaimanapun, kita menyelesaikan 1 minggu lagi. Dan kita berdoa untuk para tentara kita. Kita berdoa agar para tentara kita yang terluka bisa segera sembuh. Kita berdoa agar semua orang di wilayah tersebut terlindungi. Kita berdoa untuk hari baru tanpa rezim Islamis beracun di Iran, agar rakyat Iran bisa bebas. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah menonton.